Selamat datang kembali di Heri Ariska Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan nge-review RC ZT dari ZT Model. Untuk nama RC-nya sendiri teman-teman, ini nggak ada keterangan namanya di dashboard maupun di manual booknya teman-teman, hanya ada dari brand ZT aja. Sebelum review, aku ucapin terima kasih kepada Bang Eki Muzaki yang udah ngasih pinjamin RC-nya buat di review. Atau kalau misalkan teman-teman pengen beli RC dari Bang Eki Muzaki, boleh silahkan cek tokonya di Tokopedia. Itu nama tokonya Kausder, atau silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini. Mungkin pengucapanku tadi kurang jelas. Nama tokonya Kausder, atau lebih cepat silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih Bang Eki Muzaki udah ngasih pinjemin RC-nya buat di review. Dan RC ZT ini sebetulnya brand baru, keluaran terbaru. Dan kalau misalkan lihat reviewnya itu belum ada orang Indonesia yang review RC ini. Nah jadi aku dikasih pinjam sama Bang Eki buat di review. Dan nggak banyak yang bisa aku review karena udah aku coba sempat main beberapa hari juga dan puas banget. Untuk warnanya sendiri ini ternyata ada 4 warna sebetulnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli dan mungkin nggak suka warna hijau, tenang aja, masih ada warna merah, kuning, dan biru. Untuk spesifikasi lainnya tentu sama aja ya teman-teman ya, hanya beda pada warnanya aja. Dan skalanya juga skala 1/22, kurang lebih seperti WL Toys yang skala 1/24 yang seri A, A222, A323, pokoknya seri A ya. Dan untuk sistem elektroniknya juga hampir sama banget, ditenagai dinamo 130 seperti WL Toys seri A dengan dinamo brushed. Kecepatan maksimumnya itu kurang lebih sampai 30 km per jam. Nggak tahu kenapa bisa sekencang itu. Mungkin karena rasio gear sama posisi RC-nya yang nggak begitu besar, dan posisinya juga mungkin karena bannya yang ngegigit sama jalanannya mungkin ya, bisa jadi kecepatan itu sangat cepat sekali. Dan untuk sistem elektroniknya seperti yang aku bilang tadi, dinamo 180, kemudian baterai 1S 380 mAh dengan 25C, kemudian chargernya discharge-nya itu 3C dengan durasi main kurang lebih 15 menit dan durasi charger kurang lebih 1 jam. Kemudian servonya 17G yang mini itu dan sudah full propo. Nah untuk remote controlnya sendiri teman-teman, ini sebetulnya nggak banyak settingan, samalah settingan pada RC Propo sebelum-sebelumnya yang pernah aku review di channel ini. Jadi pertama ada on off, kemudian di sebelah on off ini ada ST trim dan TH trim. ST trim untuk steering trim dan TH trim untuk throttle trim. Ya fungsinya buat trimmer atau penyesuaian kelajuan RC-nya sendiri. Dan di bagian atas ini ada STDR, jadi untuk kecepatan kelajuan RC-nya ya. Kalau misalkan teman-teman set RC-nya paling sedikit, kalau misalkan kita ibarat itu persenan, mungkin teman-teman set RC-nya di kecepatan 20%. Jadi seberapa kencang pun teman pencet throttle gas, maka majunya akan tetap 20%. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah berkecimpung di dunia RC, jadi udah tahu apa aja fungsi dari tombol-tombol ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu fungsi dari tombol-tombol yang istilahnya ST trim, TH trim, STDR, boleh silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, nanti akan saya balas. Dan kenapa aku bilang nggak banyak yang bisa direview, karena secara sekilas dilihat ini tuh sangat keren banget. Kalau misalkan sepintas kita lihat dari bodinya aja, mungkin di kejauhan atau teman-teman yang lihat thumbnailnya aja udah kebayang bahwa ini itu RC Rally. Dan aku pun juga ngebayanginnya begitu, RC Rally. Tapi kalau misalkan kita bandingin main RC Rally, ini tuh justru agak kurang dapat feel-nya teman-teman, agak kurang enak. Karena dengan kecepatan sekencang ini, kalau misalkan kita main indoor itu berasa kayak ngedrip. Mungkin karena lokasi rumah yang sempit ya, jadi penyebabnya. Jadi kalau misalkan ini diganti ban drift, kayaknya lebih asoy dan enak ya main drift. Tapi nggak apa-apa karena ini kita dikasih pinjam sama Bang Eki, jadi buat di review aja. Dan aku saranin kalau misalkan teman-teman pengen beli, jangan lupa beli ban dripnya teman-teman. Untuk ban dripnya ini bebas ya, bisa pakai ban drip WL Toys yang skala 1/24, dijamin cocok. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli RC ini, jangan lupa beli ban dripnya sekaligus. Jadi kayaknya lebih enak lah ya, lebih berasa. Dan kalau misalkan aku dikasih Bang Eki RC ini, mungkin aku akan beli ban driftnya juga. Nggak tahu sama Bang Eki apakah dikasih atau enggak, yang jelas sementara ini dikasih buat reviewnya aja.
Dan kalau misalkan persentase merasa worth it atau enggaknya dari 0 sampai 100%, 97% ini sangat worth it sekali. Dan kalau misalkan teman-teman nanya harganya berapa pada saat video ini dirilis, saya belum tahu harganya. Mungkin teman-teman bisa cek link tokonya Crowdster, tokonya Bang Eki Muzaki yang ada di deskripsi video ini, atau bisa tanya langsung ke orangnya yang ada di Facebook dengan nama Facebooknya Eki Muzaki. Saya juga belum tahu teman-teman ya, karena ini hanya reviewnya aja. Dan untuk kecepatannya seperti yang saya bilang tadi, kecepatannya sangat kenceng banget, mengingat ini tuh dinamonya sama seperti WL Toys. Dan untuk remote controlnya sendiri ini ditenagai 4 buah baterai AAA yang besar yang buat jam dinding. Untuk konsumsi arusnya juga nggak boros-boros banget, jadi cukup hemat banget kok. Dan segitu aja reviewnya teman-teman. Mungkin di next video akan coba saya main outdoor, baik itu di tanah ataupun di aspal. Kita akan coba di next video, dan di video kali ini hanya reviewnya aja. Oh iya teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau misalkan RC ini tuh ternyata nggak tahu di versi ini ataupun di semua versi RC ZT ini teman-teman. Dan aku nemuin kelemahannya itu cuma satu teman-teman, yaitu posisi plus dan minus baterainya. Jadi biasanya RC itu teman-teman kalau posisi kabel merah atau kabel plus itu ada di posisi kanan. Dan di RC ini ternyata teman-teman posisi kabel merah atau kabel plusnya itu di posisi kiri. Jadi kerasa kebalik gitu. Jadi nggak bisa pakai charger lain kalau misalkan pengen ngecas baterainya. Hati-hati teman-teman, lihat dulu posisi kabelnya. Jadi jangan sembrono, jangan mentang-mentang sama-sama 1S kemudian punya charger lain dan dipakai buat ngecas baterai ini. Ternyata nggak bisa. Bisa teman lihat, baterai ini tuh ternyata kabel merahnya ada di sebelah kiri. Umumnya memang dari pabrikan ataupun dari kode-kode barang elektronik itu plus atau kabel merah itu berada di sebelah kanan. Dan hanya ini aja kelemahan yang aku temuin di RC ZT ini. Dan untuk gear-gearnya ternyata masih plastik semua teman-teman, hanya gear pinionnya aja yang udah metal. Selebihnya dari dua itu menurut aku nggak ada lagi kelemahan dari RC ini. Shocknya juga sangat empuk sekali, untuk materialnya terbuat dari bahan plastik ABS padat terbaik di kelasnya. Kemudian bodinya terbuat dari bahan polikarbonat, dan selanjutnya bannya juga empuk banget dengan heck ya kurang lebih seperti RC WL Toys skala 1/24. Dan nggak banyak juga yang bisa dibahas karena ini hanya beda-beda dikit aja, hanya beda body dan brandnya aja, sama material biasanya dari plastik ABS padat lah ya yang terbaik di kelasnya. Dan kelemahannya itu tadi cuma dua teman-teman. Di antara kelebihan yang sebanyak ini kita cuma nemuin dua kelemahan tadi. Pertama, gearnya masih plastik. Kedua, posisi baterainya yang salah. Kalau misalkan posisi baterai ini bisa kita rubah, jadi nggak perlu ngeluarin biaya. Nah kalau misalkan gear ini kita wajib ngeluarin biaya kalau misalkan pengen diganti yang metal. Karena yang plastik ini biasanya kemakan waktu atau sering kita mainin dijamin bakal ompong. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa di next video kita akan test drive RC ZT model ini di aspal maupun di tanah. Sampai jumpa di next video. See you next time. Bye bye.